Youth Kids, Happy Sunday. Juga selamat memasuki bulan Juni. Yuk kita tetap bersuka cita. Juga adik-adik tetap jaga kesehatan ya dengan mentaati protokol kesehatan. Nah adik-adik, kakak juga mau ngingetin ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Amsal 14 ayat 2 yang bunyinya, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Kak Elsa, Kak Naomi baru selesai ujian nih, rasanya capek banget. Gak apa-apa Kak Naomi, asal tetap ingat kita harus dekat sama Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan yang baru. Wah iya ya, benar juga ya Kak Elsa. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, apapun yang kita perbuat pasti dalam penyertaan Tuhan. Yes, kayak pujian yang bakal kita nyanyiin nih Kak Naomi. Yuk adik-adik berdiri, yuk kita memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kita sudah memuji Tuhan, yuk sekarang sama-sama kita siapkan hati kita buat kita mendengarkan firman Tuhan.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati internet, alat-alat yang kami gunakan, dan berkati juga Oma Hermin yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya kami yang mendengarkan bisa melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, halo cucu-cucu Oma yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa. Pasti sudah bangun dan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan Oma ceritakan pada siang hari ini. Sudah siap? Sudah pada mandi belum? Atau cuci muka? Atau ada yang belum makan? Ayo, siapa yang belum bangun? Bangun, bangun, jangan mau kalah sama ayam ya. Baik, Oma sekarang akan bercerita tentang dua saudara. Kita kembali dulu ke yang kemarin. Kemarin ceritanya tentang kejujuran. Betul ya Kak Joy? Betul, kejujuran, jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan terutama. Sekarang yang akan Oma bagikan buat kalian adalah tentang intimacy. Artinya tepatnya apa ya Kak Joy? Keintiman, kedekatan, keakraban, ya seperti itulah. Jadi kepada siapa kita harus intim, kepada siapa kita harus dekat, kepada siapa kita harus akrab seakrab-akrabnya. Kita akan melihat cerita dari dua saudara perempuan. Ada yang tahu siapa ya? Hah? Maria. Itu yang tadi siapa yang bilang? Iya betul, Maria dan Marta. Kita akan belajar dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Disiapkan dulu Alkitabnya. Oke, sudah siap? Baik, kita membaca bersama-sama. Ayat 38 kita mulai. Anak-anak, cucu-cucu Oma di rumah juga membaca, Oma di sini juga membaca, oke? Baik, ayat 38 kita mulai 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menemani dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan,
tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Nah, cucu-cucu yang cantik, cucu-cucu yang ganteng. Tadi Oma katakan temanya adalah tentang keintiman. Sekarang kita akan masuk dalam cerita ini. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus bertamu, kita umpamakan seperti kalian. Ketika kalian bertamu, maka apa yang kalian inginkan terhadap tuan rumah itu? Ayo, siapa yang ingin seperti Marta? Diladeni, disediakan minum, dimasakkan. Pokoknya Marta sibuk untuk mempersiapkan, tamuku biar senang. Tamuku biar senang kalau datang ke sini. Ada yang seperti itu? Ada juga yang seperti Maria. Maria berpikir bahwa tamuku senang kalau aku mendengar ceritanya. Tamuku senang kalau dia bercerita, saya dengarkan. Jadi ada satu komunikasi, ada satu keintiman, ada satu hubungan timbal balik ketika tamunya bercerita dan tuan rumah menyambutnya. Adik-adik yang mana ya biasanya? Cucu-cucuku yang mana ya biasanya? Ya, ada yang seperti Marta, ada juga yang seperti Maria. Sekarang kita yuk belajar dari Marta dan Maria. Ketika mereka kedatangan tamu yaitu Tuhan Yesus, maka ternyata yang lebih tahu sifat dari Tuhan Yesus adalah Maria. Kenapa? Karena Maria mengerti bahwa Tuhan Yesus itu senang. Tuhan Yesus itu begitu antusias kalau apa yang diceritakan, apa yang disampaikan itu didengar. Ketika Tuhan Yesus masuk ke rumahnya Maria dan Marta, di situ ada Maria yang duduk aja enak, nyantai di dekat kaki Tuhan Yesus, dan Marta sambil membawa tempat minum. Kalau di komik mungkin dia jalan-jalan kiri, kanan, sambil sibuk misalnya, berambangnya belum ada, menteganya belum kebeli, ikannya belum komplit dan lain sebagainya. Sehingga Marta ini sibuk sekali. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mengetahui bagaimana si Marta ini sibuk, bagaimana si Maria ini duduk bersimpuh. Nah, menurut kalian, cucu-cucu Oma yang ganteng, cantik dan luar biasa, mana yang disenangi Tuhan Yesus? Iya, tadi Oma sudah mengatakan yang lebih disenangi adalah Maria. Maria duduk mendengarkan apa yang diceritakan Tuhan Yesus, apa yang disampaikan. Misalnya Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan juga misalnya mengatakan, percayalah kepadaku, karena hanya aku yang bisa menebusmu, karena hanya aku yang mempunyai hak untuk mengantar kamu ke dalam kerajaan surga. Atau banyak lagi yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dan Maria mendengar itu dengan tekun. Sedangkan Marta protes akhirnya. Nah, adik-adik lihat, si Marta ini karena tidak mengetahui keinginan Yesus, senang sebenarnya Tuhan Yesus. Dimasakkan, disiapkan dan lain-lain. Tapi Tuhan lebih senang yang seperti Maria. Ketika si Marta protes, kenapa dia protes? Ada yang tahu? Iya, ternyata capek. Capek itu bikin protes. Dia lari ke sana kemari, dia bingung dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ke kebun belakang untuk ngambil air dan lain sebagainya, itu capek. Lalu dia bilang, Tuhan, Mbok yo, Tuhan itu negur si Maria ini loh. Maria ini enak-enak duduk di kakimu, enak-enak mendengarkan kau cerita. Mbok ya disuruh bantu saya Tuhan, saya ini loh sudah capek. Betul kan? Kadang-kadang kalau kita sibuk sendiri, kalau kita capek sendiri, lalu kita melihat orang-orang di sekitar kita, loh kakak ini kok gak bantu aku, loh teman ini kok gak bantu aku ini loh capek sendiri. Kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan kita harus bersibuk-sibuk, bukan kita harus mempersiapkan segala sesuatu,
tanpa kita mengetahui keinginan dan kehendak Tuhan. Yang dimaksud dengan keakraban adalah tahu kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, dan dengar kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satu cara adalah seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk dengan tenang. Cucu-cucu Oma, pernah nggak sekali waktu diceritakan sama orang tuanya, duduk bahasa Inggrisnya gamblok itu apa ya? Gamblok itu nemplek ke orang tuanya. Misalnya kalau di rumah Oma ini punya ponakan yang namanya Abigail. Abigail tuh kadang-kadang kalau Oma tidur tuh dia langsung datang ke Oma, terus dia peluk Oma, terus dia kayak ngeloni itu loh, kayak meluk terus sambil ceritanya sih enggak banyak, sambil cerita sambil bergurau. Seperti itulah keintiman antara orang tua, antara Oma sama anaknya Oma, antara kalian sama orang tua kalian, antara Maria mengakrabkan diri dengan Yesus. Apa yang diharapkan dari Maria? Yang diharapkan dari Maria adalah cerita-cerita yang akan Tuhan Yesus sampaikan. Apa yang akan Tuhan Yesus ceritakan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang akan Tuhan berikan buat nanti bekal dia menambah menambah kekuatannya, menambah pengalamannya, menambah kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Terus kalau kita belajar dari Marta dan Maria, kira-kira mana yang benar? Ayo, ada yang tahu? Mana yang benar? Maria yang benar. Betul. Si Marta ini cuma menyibukkan diri, sementara Maria tahu, Yesusku ini lebih baik aku mendekat kepada Yesus. Marta benar apa salah? Marta benar, tapi salah caranya. Ya, Marta juga benar tapi salah caranya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah dekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan, baru setelah itu kalau Tuhan sudah selesai cerita, sama aja kalau tamu kita sudah selesai cerita, sudah menyampaikan tujuannya, baru kita menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, dan lain sebagainya. Maria dan Marta, dengan cara yang berbeda, mereka ingin menunjukkan kasihnya pada Tuhan Yesus. Yang Maria mendengarkan suara Tuhan, yang Maria mendengarkan ceritanya Tuhan, sementara Marta melayani dengan menyediakan hidangan yang baik. Dua-duanya benar, tapi Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, 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 ojo khawatir dan jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Adik-adik, bagaimana bagian yang terbaik yang tidak diambil daripada kita? Bagian apa yang terbaik? Dengan cara mengakrabkan diri semakin hari pada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Iya, selalu Oma ulang-ulang. Selalu Oma katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Sering Oma selalu berpesan, doa, 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 doa. Kapan doa? Setiap hari, setiap pagi bangun tidur. Jangan bangun tidur, yang dicari, handphoneku mana? Nah, ada yang begitu ya? Ayo, siapa yang ketawa di belakang sana? Iya, ada yang ketawa. Handphoneku mana? Tapi biarlah datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Cucunya Oma itu kalau berdoa sederhana sekali. Tuhan, aku mau bobok, Mami mau bobok, Papi mau bobok, kakak, aku, Oma, hanya itu saja doanya. Didengar Tuhan, didengar. Semua doa didengar Tuhan. Nah, mengakrabkan diri banyak cara, yang terutama adalah sering berkomunikasi dengan jalan bagaimana? Berdoa. Berdoa pada Tuhan Yesus, berdoa pada Dia mendengar doa kita. Setelah itu, setelah berdoa apa lagi? Ya, belajar firman Tuhan. Seperti contohnya hari ini kita belajar tentang
Lukas 10:38 sampai 42 tentang Marta dan Maria. Membaca. Kalau tidak tahu membaca aja, membaca terus. Pasti suatu saat Tuhan akan beri petunjuk. Oh, ini loh maksudnya. Oh, inilah tujuannya. Kenapa Maria dikatakan benar? Kenapa Marta dikatakan kau nih kok sibuk-sibuk? Rini cedek ambek aku. Itu yang diperlukan oleh Tuhan. Pelayanan baik tidak? Baik. Pelayanan sibuk tidak? Sibuk. Pelayanan perlu apa tidak? Perlu banget. Tapi Oma percaya bahwa ketika semua mau melayani, pasti mereka juga memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Apalagi Kak Jo ini ya. Kak Jo ini sering menyampaikan firman, sering memimpin pujian, pelayanannya lebih dari kita. Itu pasti doanya juga lebih dekat, lebih hebat lagi. Nggak mungkin kan kalau kita mau melayani nggak tanya Tuhan. Nggak mungkin kan? Ya Kak Jo ya? Nggak mungkin. Oleh sebab itu, mari kita mengakrabkan diri dengan Tuhan. Oma punya cerita. Ada kakak sama adik. Maria dan Marta tadi kan bersaudara ya. Ada kakak sama adik. Dia itu kebetulan kesasar. Kalau di dalam sini diceritakan dia mencari harta karun, tapi dia ini kebetulan kesasar. Yang satu ini dengan pakai gini, wes pokoknya kira-kira di sini, kira-kira di sana, kira-kira di sini. Nah, yang satu ini dengan bertanya. Kira-kira menurut kalian mana yang cepat menemukan alamatnya? Ya pasti yang bertanya lah. Entah itu tanyanya sama Mbak Google, entah itu tanyanya sama orang-orang yang dia kenal, diketahui misalnya lewat mana, dibandingkan dengan kita, oh kok belok sini, kok belok sana, dan lain sebagainya. Pasti yang lebih cepat ketemu adalah yang sering bertanya. Begitu juga kita, dengan kesulitan-kesulitan kita, dengan keadaan kita pasti akan menemukan jawaban ketika kita lebih mengakrabkan diri bersama Yesus, Allah yang memiliki kuasa di langit dan di bumi, Allah yang berkuasa atas ciptaannya, juga Allah yang berkuasa atas cucu-cucunya Oma dan Oma. Baik, sudah cukup jelas? Jelas apa belum ya? Kalau katanya Pak Gembala, kalau kurang jelas Oma ulangi dari depan ya. Mari kita membaca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Berarti sudah jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, berarti adalah bahwa tadi dikatakan ada satu cerita adik kakak yaitu Maria dan Marta. Maria memilih posisi yang benar dengan cara nempel, more than nempel. Ya, lebih dari nempel itu rasanya ya seperti itulah. Bayangkan kalau cucu-cucunya Oma itu digendong sama mamanya, digendong sama papanya. Seperti itulah. Kita mendekatkan diri, kita begitu mesranya hubungan kita antara Tuhan dengan kita anak-anaknya, dibandingkan dengan kita yang sibuk melayani, menyenangkan Tuhan dengan pelayanan kita, tapi kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Beda kan hasilnya? Kalau kita mendekatkan diri, kita melayani Tuhan dengan cara nempel, sering bertanya, sering mengadu pada Tuhan, pasti hasilnya akan lebih luar biasa ketika kita sibuk melayani, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu, tanpa kita bertanya pada Tuhan. Pasti hasilnya beda. Nanti cucu-cucu bandingkan ya, kalian yang belajar dengan sering berdoa, dengan sering belajar, dengan kalian yang pintar, tanpa belajar dan tanpa belajar sama Tuhan Yesus, mana hasil yang lebih bagus? Hasilnya bukan hanya dari prestasi saja, tapi ke depannya. Ke depan dimulai dari belajar kecil, agak besar sampai dewasa, hasilnya akan beda. Lebih luar biasa kalau kita nempel pada Tuhan, karena hasilnya akan luar biasa. Oke? Oma tidak mau niru Pak Gembala dengan mengulangi dari depan, tapi ada satu ayat hafalan. Kita akan masuk di ayat hafalan. Sudah disiapkan kertasnya? Sudah disiapkan kertasnya? Baik, ayat hafalannya adalah Yesaya 50 ayat 4b. Oma tunggu. Sudah? Belum?
Lagi hitung sampai 10. 1, 2. Oke, sudah ketemu semua. Buka Yesaya 50 ayat 4b. Yesaya 50 ayat 4b, Oma bacakan dulu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi, ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Oke? Baik. Sharing Oma pada saat ini sudah selesai. Sekali lagi Oma hanya mengingatkan bahwa keintiman perlu, yang lainnya perlu, tapi yang lebih perlu lagi adalah keintiman dengan Tuhan Yesus. Sehingga apapun masalah kita, kalau orang lain tidak bisa mendengar, apapun persoalan kita, apapun keperluan kita, kalau orang lain tidak bisa mendengar, maka Tuhan akan mendengar kita. Baik, sampai jumpa cucu-cucu Oma yang cantik, yang ganteng. Tuhan memberkati. Lupa Oma, sebelum selesai kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini dan untuk cucu-cucu Oma hari ini. Lipat tangan, tutup mata, jangan melihat kiri kanan. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan, terutama tentang keintiman yang harus kami bangun bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh belajar tentang Marta, kami boleh belajar tentang Maria, kami boleh belajar tentang Tuhan lebih lagi, dan kami boleh mengerti lagi bagian mana yang harus kami lakukan bersama dengan Engkau. Biarkanlah semakin hari kami boleh membangun keintiman ini, kedekatan kami dengan Tuhan, karena kami percaya ketika kami lebih dekat lagi pada Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kami tidak ada apa-apanya, karena Tuhan yang bekerja bagi kami. Terima kasih untuk cucu-cucu Oma yang luar biasa. Terima kasih Tuhan berkati mereka di dalam pendidikan mereka. Kalau sekarang masih tetap sekolah online, bahkan ketika mereka juga sudah bersekolah dengan tatap muka, Tuhan memberkati mereka dalam belajar mereka, di dalam bermain mereka, apapun yang mereka lakukan, senantiasa selalu ada tudung Tuhan yang memberkati mereka. Memberkati dalam pergaulan mereka, memberkati di dalam teman-teman mereka, memberkati orang tua mereka untuk senantiasa selalu boleh membimbing, mengarahkan anak-anaknya untuk semakin hari semakin cinta dan semakin intim bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa, kepadamu kami menyerahkan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati.